Setelah memahami tentang data, sekarang kita akan mencoba bagaimana mencari negara tujuan ekspor yang menarik. Jadi tidak selamanya yang berpotensi besar itu lebih baik, namun kita juga bisa mempertimbangkan ada peluang-peluang di tempat yang nilainya kecil namun pertumbuhannya meningkat sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan, dan jika itu bertumbuh artinya bisa berkelanjutan. Jadi untuk memulai lebih baik memilih negara di mana pertumbuhannya sedang bagus daripada di pasar besar yang sedang berkontraksi. Jadi kalau kita lihat di sini negara-negara yang mengalami peningkatan di tahun 2022 dan 2023, misalnya Belanda itu 42%, kemudian UK itu 45%, kemudian Kanada 57%, dan bahkan Malaysia itu 74%, Singapura 81%. Nah, kita juga bisa membandingkannya dengan kontribusi negara-negara tersebut secara umum pada kondisi normal dalam perdagangan atau dalam impor secara global. Jadi kita bandingkan, karena misalnya ini Belanda itu 42 tapi dia kontribusinya 11,6%. Itu artinya pada tahun 2022 dan 2023 itu sedang mengalami kontraksi atau mengalami peningkatan atau lonjakan permintaan untuk jahe. Nah, yang berikutnya kita juga harus melihat historical sejarahnya untuk ekspor ke negara tersebut. Apakah negara tersebut sudah ada histori atau sudah terbiasa mengimpor produk dari Indonesia. Kemudian kita harus mempertimbangkan national tariff line, karena di setiap negara itu berbeda, ini prosentasenya mulai dari non tarif 0% hingga sampai ada yang 28,6% seperti di India. Ini untuk jahe ya. Itu pertimbangannya. Jadi Anda bisa riset, bisa menganalisa melalui setting pencarian di kriteria di atas. Kemudian selain national tariff line, mungkin ada perjanjian bilateral khusus antara kedua negara sehingga produk dari Indonesia diuntungkan. Jadi misalnya bebas pajak atau kemudahan untuk masuk, termasuk historical. Jadi untuk menentukan negara tujuan ekspor itu harus dilakukan riset dengan hati-hati dan mendalam, sehingga kita bisa menentukan atau mendapatkan negara tujuan ekspor yang bisa membawa usaha atau ekspor kita berkelanjutan.